Skandal FIFA 2015, sering disebut FIFA Gate, adalah salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah olahraga modern. Kasus ini membuka jaringan suap, pencucian uang, dan politik kotor yang melibatkan pejabat tinggi sepak bola dunia di bawah naungan FIFA. Awal dari peristiwa ini dimulai pada tanggal 27 Mei 2015 ketika polisi Swiss melakukan penggerebekan di Hotel Baur Aulag Zurich, tempat para pejabat FIFA berkumpul menjelang kongres tahunan. Saat penggerebekan terjadi, terdapat 7 pejabat FIFA yang ditangkap. Di antaranya yaitu 1. Jeffrey Webb. Jeffrey Webb adalah mantan wakil presiden FIFA dan presiden CONCACAF. Ia menjabat sejak Mei 2012 hingga ia ditangkap pada Mei 2015 dan didakwa dalam skandal korupsi besar. Akibat kasus tersebut, Komite Etik FIFA menjatuhkan hukuman larangan seumur hidup dari semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola. 2. Eugenio Figueiredo. Eugenio Figueiredo pernah menjabat sebagai wakil presiden FIFA dan anggota Komite Eksekutif FIFA. Dia juga merangkap sebagai presiden CONMEBOL. Namun, ia diberhentikan dan dijatuhi hukuman larangan beraktivitas di sepak bola seumur hidup oleh Komite Etik FIFA pada Oktober 2019 akibat skandal korupsi. 3. Jose Maria Marin. Jose Maria Marin menjabat sebagai anggota Komite Organisasi FIFA untuk turnamen sepak bola Olimpiade. Selain itu, ia juga dikenal sebagai mantan Presiden Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF. Pada tahun 2015, ia ditangkap di Swiss dan didakwa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas kasus suap dan korupsi besar-besaran dalam tubuh FIFA yang membuatnya dijatuhi hukuman penjara. 4. Eduardo Lee. Eduardo Lee sebelumnya menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif FIFA serta anggota Komite Eksekutif CONCACAF. Dia juga merupakan Presiden Federasi Sepak Bola Costa Rica, Fede Football. Pada tahun 2017, ia dijatuhi sanksi larangan seumur hidup dari segala aktivitas yang berhubungan dengan sepak bola oleh Komite Etik FIFA setelah mengaku bersalah atas kasus korupsi dan suap. 5. Julio Rocha. Julio Rocha memegang jabatan sebagai pejabat pengembangan FIFA, FIFA Development Officer, untuk wilayah Amerika Tengah dan Karibia. Sebelum memegang peranan tersebut, ia adalah Presiden Federasi Sepak Bola Nicaragua, FENIFOOT, dari tahun 1987 hingga 2012. Pada tahun 2015, ia ditangkap di Swiss atas tuduhan kasus korupsi, pemerasan, dan penipuan dalam skandal besar FIFA. Dia kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat, mengaku bersalah pada akhir tahun 2016, dan dijatuhi larangan seumur hidup beraktivitas di dunia sepak bola oleh Komite Etik FIFA. Julio Rocha meninggal dunia di New York pada Januari 2018 sebelum menerima vonis hukumannya. 6. Kostas Takas. Kostas Takas tidak pernah memegang jabatan resmi di dalam struktur organisasi pusat FIFA. Sebaliknya, ia dikenal sebagai mantan Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Kepulauan Cayman dan pejabat khusus Presiden CONCACAF. Nama Kostas Takas mencuat sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam skandal korupsi sepak bola global. Ia berperan sebagai penasihat dekat dan tangan kanan Jeffrey Webb, mantan Presiden CONCACAF dan Wakil Presiden FIFA. Kostas Takas terlibat dalam konspirasi pencucian uang jutaan dolar Amerika Serikat terkait suap hak siar dan pemasaran turnamen sepak bola. Ia dihukum 15 bulan penjara oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat. Komite Etik FIFA menjatuhkan sanksi larangan seumur hidup dari segala aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola. 7. Rafael Esquivel. Rafael Esquivel tidak memegang jabatan struktural di FIFA. Ia pernah menjadi anggota Komite Eksekutif dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, CONMEBOL, dan menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Venezuela, FVF. Pada Mei 2015, Rafael Esquivel ditangkap di Swiss akibat skandal korupsi besar yang melibatkan petinggi sepak bola dunia. Terkait keterlibatannya dalam kasus suap dan penipuan tersebut, Komite Etik FIFA menjatuhkan hukuman larangan seumur hidup dari segala aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola. Mereka ditangkap atas permintaan otoritas Amerika Serikat sebagai bagian dari penyelidikan besar mengenai dugaan suap, penipuan, dan pencucian uang yang terkait dengan hak siar, pemasaran turnamen, dan urusan bisnis sepak bola internasional. Setelah dilakukan investigasi yang dipimpin oleh lembaga penegak hukum domestik pemerintah dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Total akhirnya lebih dari 40 orang terlibat atau ditahan. Penyelidikan mengungkap sistem korupsi yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Yang pertama mulai dari suap hak siar dan sponsor. Pejabat FIFA menerima suap besar untuk hak siar turnamen, hak pemasaran dan sponsor, dan turnamen regional di Amerika. Dengan nilai suap diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Yang kedua, penjualan suara tuan rumah Piala Dunia. Ada dugaan bahwa suara untuk memilih tuan rumah Piala Dunia diperjualbelikan, termasuk proses pemilihan Piala Dunia 2010, 2018, dan 2022. Yang ketiga, pencucian uang.
Uang suap yang dialirkan lewat perusahaan offshore yang disamarkan sebagai fee konsultasi dan masuk ke rekening pribadi pejabat sepak bola. Perusahaan offshore adalah perusahaan yang didirikan di negara atau wilayah berbeda dari tempat pemiliknya tinggal atau menjalankan bisnis utama. Perusahaan offshore sering digunakan untuk menyembunyikan aliran uang dan identitas pemilik sebenarnya. Bagaimana cara kerjanya? Misalnya, seseorang menerima uang suap. Uang dikirim ke perusahaan offshore yang terdaftar di wilayah dengan kerahasiaan tinggi. Nama pemilik asli tidak mudah diketahui publik atau regulator. Uang kemudian dipindahkan lagi ke rekening lain atau digunakan membeli aset. Akibatnya, penyidik menjadi lebih sulit melacak asal-usul dan tujuan dana. Wilayah yang sering dikaitkan dengan perusahaan offshore. Yang pertama, British Virgin Islands. British Virgin Islands adalah wilayah seberang laut Britania Raya di Karibia, sebelah timur Puerto Rico. Terkenal sebagai destinasi wisata bahari dan pusat keuangan lepas pantai, wilayah ini beribu kota di Road Town dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Yang kedua, Cayman Islands. Cayman Islands adalah wilayah seberang laut Britania Raya di Laut Karibia Barat. Untuk letak geografisnya, terdiri dari 3 pulau utama, Grand Cayman, Cayman Brac, dan Little Cayman yang berlokasi di selatan Kuba dan barat laut Jamaika. Wisata dan budaya, ibu kotanya adalah Georgetown. Wilayah ini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Pulau-pulau ini sangat terkenal dengan keindahan bawah lautnya, resor mewah, dan pantai 7 Mile. Yang ketiga, Panama. Panama adalah sebuah negara di Amerika Tengah bagian tenggara yang berbatasan dengan Kolombia di timur dan Costa Rica di barat. Negara ini terkenal sebagai pusat jalur pelayaran global berkat terusan Panama yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Yang keempat, Bahamas. Bahamas adalah negara kepulauan di kawasan Karibia yang terdiri dari sekitar 700 pulau dan hamparan terumbu karang. Dari 700 pulau yang ada, hanya sekitar 30 pulau yang berpenghuni. Pulaunya cenderung datar dengan pantai pasir putih dan laguna berwarna biru kehijauan. Bahamas menjadi salah satu negara terkaya di kawasan Karibia, di mana roda ekonominya sangat ditopang oleh sektor pariwisata premium dan layanan keuangan lepas pantai. Hingga sampai hari ini dunia terus berharap bahwa permainan yang dicintai miliaran orang akan dijaga oleh integritas, bukan oleh kepentingan pribadi. Karena pada akhirnya sepak bola bukan milik para pejabat, sponsor, atau pemegang kekuasaan. Demikian cerita kali ini, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus mencari, belajar, dan mengambil hikmah dari setiap kisah yang ada. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.